Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan pembahasan di dalam kitab ini. Sudah sampai di babun najasah, bab masalah najis. Ini bab menerangkan benda-benda najis. Apa najis itu? Najis itu ialah sesuatu yang kotor yang menegahkan sah salat jika tiada dimaafkan najis itu. Artinya kalau sesuatu itu ada baik di awak kita, nah maka kita kadang-kala sembahyang kalau ada najisnya. Dan kemudian najis terbagi tiga. Najis terbagi tiga macam pembagian. Yang pertama najis mughallazah, najis yang berat artinya. Yang kedua najis mutawassithah, najis yang pertengahan, sedang. Dan yang ketiga najis mukhaffafah, najis yang ringan. Nah, yang pertama najis mughallazah, itu penjelasannya adalah najis mughallazah ialah najis anjing dan babi dan anak dari keduanya dan anak yang lahir dari salah satu keduanya beserta binatang yang suci. Babi sama babi najis, bisi anaknya najis. Anjing kawin lawan kambing, keluar anaknya najis juga. Dan termasuk najis mughallazah kotoran keduanya, tahinya, kamihnya najis. Liur keduanya, liurnya titik ke lantai, ke sandal kita, ke baju kita, nah itu najis, kena najis mughallazah. Paluhnya berkeringat, paluh misalnya, nah itu pun najis mughallazah juga. Susuknya, banyak susu, air susuknya titik keluar, dan sperma keduanya, nah sperma anjing dan babi itu pun najis mughallazah juga. Adapun cara menyucikan benda yang tersentuh dengannya, nah kan misalnya lantai kita, baju kita tersentuh dengan najis mughallazah tadi, dan cara mensucikannya agar hilang najisnya itu pertama-tama dihilangkan benda najis itu dahulu. Misal di lantai kita ada kotorannya, tahinya atau kamihnya, bersihi dulu, bersihi, kemudian dibasuh dengan air 7 kali dan salah satunya dengan air yang bercampur tanah yang suci. Sesudah kita hilangkan najisnya, kita basuh 7 kali lawan banyu yang suci. Nah salah satunya bercampur dengan tanah yang suci. Nah hanya najis itu hilang, najis mughallazah itu. Ngarannya aja najis mughallazah berat, artinya menyucikannya pun berat juga. Macam itu harus pakai 7 siraman banyu. Yang kedua ada najis ngarannya najis mutawassithah, najis yang pertengahan. Nah bermula najis mutawassithah itu ialah contohnya seperti darah, itu najis. Di sini disebutkan tahi najis, air kencing najis, nanah, bangkai binatang kecuali bangkai ikan, belalang dan manusia itu najis. Muntah najis, mazi najis, wadi najis juga. Ambedu disebutkan di sini contohnya, bisa binatang. Nah itu najis mutawassithah, mesti dihilangkan kalau kita anak sembahyang. Jangan sampai ada di awak kita, pakaian kita najis nang mutawassithah tadi. Nah kemudian yang ketiga, yang kedua, najis mutawassithah ini terbagi dua pulang. Nah yang kedua tadi najis mutawassithah. Najis mutawassithah ini pun terbagi dua. Yang pertama ada yang disebut najis mutawassithah ainiyah, yang kedua hukmiyah. Nah najis ainiyah ialah najis yang didapat warnanya
baunya, dan rasanya. Itu najis mutawasitah ainiyah. Misalnya ada tahi ayam, kotoran ayam di lantai. Ada warnanya, ada baunya, ada rasanya. Tidak sahih. Maka najis itu wajib dihilangkan sifat-sifatnya yang 3 macam tadi. Kalau kita nak membersihinya di lantai kita, maka dihilangkan ketiganya. Warnanya dihilangkan, baunya dihilangkan, rasanya dihilangkan. Maka jika tidak hilang sifat-sifatnya melainkan dengan sabun, maka wajib menghilangkannya dengan sabun atau seumpamanya. Kalau kada hilang lawan banyu biasa, masih berwarna warna hirang misalnya, atau dicium masih berbau, itu wajib kita pakai sabun. Atau seumpamanya digisik, disikat supaya hilang. Nah, itu kalau najis mutawasitah yang bendanya ada. Maka kalau kita hendak mensucikannya, dihilangkan bendanya itu. Yang kedua, najis mutawasitah hukmiyah secara hukum. Ialah najis yang tidak dapat diperdapati akan warnanya, baunya, dan rasanya. Kada ada terlihat lagi bendanya. Nah, maka cara membersihkannya cukup dengan mengalirkan air ke tempat yang kena najis itu, sekalipun 1 tumpahan air padanya. Bekas kamih misalnya, ada bekas kamih, ada bekas air kencing, karing sudah, awas. Baunya kada ada lagi, rasanya kada ada lagi, dicium kada berbau, warnanya sudah kada ada lagi. Nah, itu cukup disiram dengan 1 kali siraman air, walaupun 1 kali cukup. Nah, yang ketiga adalah najis mukhaffafah, najis yang ringan artinya. Najis mukhaffafah ialah kencing anak laki-laki yang belum cukup umurnya 2 tahun dan belum makan atau minum selain susu ibunya. Ada bayi laki-laki umurnya belum 2 tahun dan dia belum makan apa-apa selain minum air susu mamanya, makamihnya. Itu najis mukhaffafah. Maka cara menyucikan yang demikian, terlebih dahulu dihilangkan najis itu dengan dilap. Ada di lantai kami kekanakan misalnya, nah dilap itu, kemudian dipercikan air ke tempat yang kena najis tadi sampai rata. Nah, dipercikkan sampai rata, mengkelilingan bekas najis tadi, bekas ini kami tadi. Lalu dibilas dan dijemur, misalnya ditilam minyak, misalnya ditapih kita bakami, kada hendak menapas kita. Nah, dilap, dikaringi, dipercikakan sampai basah sekelilingannya, dan dijemur sampai kering.